Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, biar bisa segera balik lagi ke Mekah. Yang mau balik segera nunjuk. Nah, nunjuk aja, nunjuk gak bayar ya. Ntar kalau udah nyetor paspor baru apa? Bayar. Kalau nunjuk belum bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Angkatan Umroh 11 November sekaligus sahibul bait, Bapak Suhartono dan istri, yang hari ini alhamdulillah sangat luar biasa menerima kita. Semuanya hadir ya. Amin. Pokoknya dioncop sama Pak Suhartono yang kagak hadir ya. Yang juga sama-sama kita hormati seluruh pengurus alumni umroh tanggal 11 November 2023. Mudah-mudahan kita doakan seluruh pengurusnya Allah berikan kesehatan panjang umur dan diberikan semangat ya, biar kita terus bersilaturahmi. Yang juga sama-sama kita hormati pembimbing perempuan kita ya, yaitu Al-Mukarramah saja Hajjah Uswatun Hasanah. Kita doakan juga biar sehat panjang umur, biar bisa membina dan membimbing ibu-ibu terutama ya. Para ibu, para bapak, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah tepat pada tanggal 1 Mei 2024, waktu lagi awal kami meresmikan ya, atau mendeklarasikan ya, Yayasan Wafiz Alignment Center itu memang kami nyarinya hari Rabu. Jadi nggak ngelihat tanggalnya, nggak, pokoknya Rabu aja. Nah, ternyata hari Rabu waktu itu jatuh di tanggal 1 Mei. Nah, hari ini pas juga nih ya Pak ya, pas 5 tahun yang lalu memang hari Rabu jatuh di tanggal 1 Mei, sehingga akhirnya gampang dah, tiap hari Rabu, tiap tanggal 1 Mei hari libur juga ya, sekaligus miladnya Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Para bapak dan ibu, kenapa dulu kami memilih hari Rabu? Mungkin orang-orang Betawi yang tempo dulu, apa nih, kok Ngaji Jaya doang udah yang paling dulu ya, orang Betawi yang paling dulu. Hari Rabu itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan adalah ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa wa qad tamma. Dalam kitab itu disebut, ini hadis Pak, segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu
jadi nilai yang sempurna. Makanya orang dulu sampai cukur aja, ya Pak Jaya. Anak kalau cukur suruh hari apa? Suruh Rabu. Ya, biar dia apa tuh? Punya nilai sempurna. Bahkan kalau pakai jeruk ali, Pak, nih buat apa namanya? Kalau punya anak nanti ya, pakai Nur Ali itu kalau nyukur botak anaknya itu setiap Rabu dan 40 kali. 40 rebo. Ya, 40 rebo. Nah, itu gitu ya. Ya, botak itu anaknya. Dia tiap Rabu botak sampai 40 apa? 40 rebo. Nah, 40 rebo itu. Makanya dia bagus-bagus itu. Anaknya ya, pinter-pinter. Saya kata ya, taunya anak kita udah habis ya. Udah nggak beranak lagi. Udah nggak punya anak kecil lagi ya. Ini yang masih punya anak kecil boleh itu. Kayaknya Pak Haji Agus masih produksi nih. Ya, nanti kalau nyukur anak botakin setiap hari Rabu selama 40 apa? 40 kali. Nggak boleh putus tuh, Pak. Iya, pokoknya nggak boleh putus begitu. Nah, kalau saya punya anak lagi ya. Ini namanya ibu punya lagi nih. Kata Pak CPI, yang ini udah nggak beranak, tapi bini ngono mah beranak kono. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi dulu kenapa kami mengambil hari Rabu berdasarkan riwayat tadi itu. Segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu maka dia punya nilai sempurna. Padahal titiknya di sini, Pak, titiknya di sini adalah kalau kita mau mulai belajar, ya mulai ngaji, mulai sekolah gitu, Pak ya. Maka mulailah pada hari Rabu. Karena dia punya nilai apa? Sempurna. Yang kedua, Pak, hari Rabu itu hari diciptakannya cahaya. Maka tagline-nya apa? Berbagi cahaya. Nah, itu. Iya. Jadi hari Rabu hari diciptakan cahaya. Cahaya itu Bapak Ibu sekalian sangat penting. Makanya orang itu disebut punya ilmu itu adalah orang yang bercahaya. Al ilmu nurun gitu. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau kita ingin hidupnya terang menderang, Pak ya, maka miliki ilmu. Maka tadi saya bilang kalau mau belajar, mau cari ilmu, disuruh apa tuh? Hari Rabu. Karena dia ketemu tuh cahayanya hari Rabu, cahayanya ilmu. Ya, jadi ketika dia ketemu dengan dua cahaya, semakin apa tuh? Semakin bersinar, semakin terang menderang. Ya. Maka kayak orang dulu, Pak, nempatin rumah itu termasuk tuh. Maka nanti kalau nyari rebo aja rebo gitu. Kalau orang dulu dia dihitung-hitung. Walaupun mungkin hitungannya tidak berlandaskan dengan riwayat. Hitungannya mungkin kalau orang Jawa, nggak tahu orang Jawa ya. Jadi rebo itu luar biasa. Ya, karena dia hari diciptakannya apa tuh? Cahaya. Maka kalau kita belajar, kalau kita ngadain sesuatu yang baik-baik, maka mulailah pada hari apa? Rabu. Kemudian para Bapak Ibu sekalian yang ketiga, hari Rabu itu hari yaumun mubarakun lil mu'minin. Ya, wa nahsun minal kufar. Hari Rabu hari berkahnya orang beriman dan hari naasnya orang-orang kafir. Ini juga saya tahunya, Pak, udah pas ngajar. Nah, dulu mah nggak tahu. Pas ngajar ada kitabnya, namanya kitab Bidayatul Hidayah. Itu disebutkan tuh yang saya sebut tadi. Jadi hari Rabu itu hari berkahnya orang beriman. Dan hari Rabu hari naasnya orang-orang apa tuh? Kafir. Ya. Maka tadi kenapa riwayatnya itu ma budi'a min yaumi
arbi'a illa waqad tamma. Segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu dia punya nilai apa tuh? Sempurna. Makanya hari ini insyaallah mudah-mudahan ya. Sehatnya sempurna, nilai silaturahminya juga apa? Sempurna, dapat ilmunya juga apa tuh? Sempurna, ya kan? Karena hari ini dimulai pada hari apa tuh? Rabu. Jadi ini benar-benar mengulang 5 tahun yang lalu. Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Nah, itu yang berkaitan dengan kenapa dulu kami memulai segala sesuatu hari Rabu, dan memang saya katakan tadi tepat tanggalnya pada tanggal 1 Mei sebagai hari apa? Hari libur, hari buruh ya. Iya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, halal bihalal silaturahmi kita pada hari ini ya. Yang pertama, halal itu dari kata al-hillu. Ya, halal itu dari kata al-hillu. Apa al-hillu artinya, Pak? Terurai. Ya, terurai dari yang kusut-kusut. Jadi kalau kita masih punya hatinya kusut, Maya, umpamanya sama temen masih marah, itu namanya hatinya masih apa tuh? Kusut. Sama tetangga masih tidak tegur sapa, nah itu hatinya masih apa tuh? Kusut. Ya, sama saudara bertahun-tahun kagak negor, lebaran kagak, negor kagak, ya boro-boro bawain kue Cina, nah, berarti orang itu hatinya masih apa tuh? Kusut. Kenal Pak kusut mana? Nah, Pak Andi kenal kusut Pak Andi? Ya. Jadi bagaikan benang kusut, Pak. Ya. Nah, dengan adanya al-hillu atau halal bihalal, yang kusut itu diurai. Panjang itu, terurai. Maka orang disuruh halal bihalal itu supaya apa? Udah nggak kusut lagi. Ya, kosong-kosong. Di antara kita udah nggak ada dosa. Memang Pak, orang itu nggak boleh dia berkepanjangan hatinya apa tuh? Kusut, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau orang itu sampai mati, Pak, sampai mati masih bawa benang apa? Kusut, maka dialah orang yang rugi. Bahkan Nabi sebut apa? Muflis. Orang yang bangkrut, orang yang celaka besar, orang yang rugi besar kalau dia mati dia masih bawa benang kusut. Itu rugi besar. Ya, maka Rasulullah nyebutnya apa tuh? Muflis. Nah, orang yang bangkrut. Jadi orang bangkrut itu bukan orang nggak punya harta, bukan orang nggak punya duit, bukan. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang ketika mati ulang, ya, bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala sedekah, infak zakatnya, tapi juga dia bawa dosa pernah nyakitin orang lain, bawa dosa pernah zolimi orang lain. Jadi kalau kita mati pernah nyakitin orang, Pak, kemudian dosa orang itu akan pindah ke kita. Jadi kalau kita nyakitin orang nih, dosa orang itu akan pindah ke kita. Dosa kita aja Pak, itu udah berat, apalagi ditambahin dengan dosa apa? Orang lain. Tidak cukup di situ doang, Pak. Kalau orang yang nyakitin itu ya, orang yang kita sakitin, dia punya apa? Kebaikan, kebaikannya pindah ke kita. Masya Allah tuh Pak, nauzubillah ya, jangan sampai tuh. Jadi dosanya dia pindah, kebaikannya juga apa tuh? Pindah, habis nggak ada. Itu yang disebut orang apa? Bangkrut. Gara-gara kita nyakitin atau menzolimi orang lain. Makanya disuruh halal bihalal tuh, suruh urai yang kusut-kusut. Jangan sampai mati masih bawa benang apa? Kusut. Nah, insya Allah mudah-mudahan Pak ya,
Hari ini program jamaah umroh 11 November ini apa? Menjadikan kita orang yang hatinya selalu apa? Terurai. Jangan ada dengki di antara kita. Jangan ada sakit hati di antara kita. Orang Pak semuanya ya punya kelebihan, punya apa? Pasti itu Pak. Punya kelebihan, punya kekurangan. Itu setiap orang. Ketika kita ngelihat ada orang yang punya kelebihan dari kita, yaitu rezeki dia. Udah selesai begitu. Ya, yang penting kita fokus dengan urusan kita kepada Allah. Nabi aja Pak, kenapa Nabi itu tidak pernah iri, tidak pernah dengki dengan orang lain? Allah sudah nyatakan, alam nasrah laka sadrak. Jadi dada Nabi itu orangnya lapang deh Mak. Mau orang lain dapat nikmatnya gede, ya biasa aja. Mau orang lain rumahnya lebih mewah, biasa aja. Bahkan Nabi itu saking tidak irinya Pak, dia punya hati ya Pak ya. Dia saking lapangnya dia punya hati. Rumah Nabi itu seperti Bapak Ibu lihat, itu yang di kuburan itu yang kita lewat. Ini waktu lagi di Raudhah hari Jumat ya? Masya Allah ya kan, luar biasa. Jadi rumah Nabi itu segini Pak, 4 meter kali 4 meter, nggak besar. Itu rumah Nabi, ya itu sekarang kuburannya. Sampai-sampai Rasulullah itu ketika tidur di atas stiker, dan bekas stikernya masih nempel di pipinya. Ketika sahabat datang ke rumah Nabi melihat bekas stiker di pipinya, kata sahabat, ya Rasulullah, engkau tidak pantas seperti ini. Engkau itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Engkau ini junjungan kami. Apa perlu nih rumah kamu ya Rasulullah kami buatkan seperti rumahnya raja-raja apa? Romawi. Nabi nggak mau. Ya. Karena sebanyak apapun harta yang kita punya, sekaya apapun yang kita miliki, ketika kita mati dibawa enggak? Enggak. Yang Pak Haji Asman no? Oh, besinya panjang, nggak pernah iri ya. Samping rumahnya rel kereta api Pak ya. Nggak pernah iri ya. Iya. Nggak sombong Pak Haji Asman ya. Samping rumah Pak punya besi apa? Panjang. Karena samping rumahnya Pak rel kereta api. Luar biasa. Jadi bapak-bapak yang belum pernah ke rumah Pak Haji Asman, nah silakan itu. Bisa pakai kereta api. Ya, cuma turunnya ke Cikarang ntar. Nah, para bapak ibu sekalian, jadi kita kudu belajar ya Pak ya, dan memang harus belajar dengan Rasulullah. Jadi seapapun orang lain Pak ya, jangan pernah hati kita apa tuh? Dengki, iri Pak ya, apalagi sampai menghasut, ya, memprovokasi, nauzubillah Pak ya. Maka saya sering sampaikan itu, kalau ada di antara kita hatinya yang belum lapang, ya Pak ya, belum lapang, maka katanya Pak, suruh banyak-banyak baca alam nasroh laka sadrak setiap sholat qobliyah subuh atau sholat subuh gitu Pak ya. Jadi alam nasroh sama alam tarok kaifafah. Nah itu baca sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh. Atau juga baca apa? Habis subuh, habis sholat subuh 9 kali. Itu kan saya sudah sampaikan tuh. Ya. Jadi tangan kanannya letakkan di dada. Nah, kemudian sambil baca alam nasrah laka sadrak terus sampai habis 9 kali. Biar hati kita apa tuh? Lapang. Jadi ingat orang gimana kayak, ya itu rezeki dia Pak ya. Biasa aja gitu, nggak iri, nggak dengki, nggak apa, nggak hasut. Karena orang itu Pak bisa tenang tergantung di sini nih. Ya tergantung di sini. Saya punya teman tuh Pak, punya penyakit asam lambung. Ternyata asam lambung itu berbahaya banget Pak. Apalagi kalau udah kronis. Ya dia bisa berpengaruh atau bisa merembet ke jantung Pak, nggak bisa napas. Ya,
Saya tanya, emang apa sebabnya penyakit asam lambung? Kalau kita mah yang orang kagak ngerti, paling kagak mau makan Pak ya. Jadinya emah begitu ya. Ternyata Pak, salah satu penyebab penyakit asam lambung yang paling dominan Pak, yang paling besar, stres. Stres Pak, paling besar Pak. Ya, walaupun dia makannya cukup, ya protein gizinya cukup, tapi kalau hidupnya stres Pak, itu berpengaruh besar sama penyakit asam lambung. Saya tanya teman saya, emang apa lu bisa stres? Kata itu ya. Kata dia apa ya, Allah Ji, yang namanya orang hidup ya, suami udah kagak kerja, anak masih sekolah banyak, sampai kagak apa? Stres Pak ya. Iya, lah Pak Soehartono Pak ya, kagak bakalan stres ya. Orang hiburan apa tuh? Karaokean mulu nih mah. Jadi ibu-ibu kalau mau karaokean kemari datang. Nah, udah disiapin tuh sound beliau tuh. Ya, ya Bu ya, bener ya? Iya, jadi lagu apa gak bisa? Ya, lagu Ayu Ting Ting bisa Bu. Nah, jadi pengaruh orang itu punya penyakit asam lambung diantaranya stres. Nah, untuk menghilangkan stres, kata Allah apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah kamu, pasti hati kamu akan tenang. Nah, ini kadang-kadang kita Pak, zikirnya yang kurang. Ya. Zikir apa saja tuh Pak, semuanya akan berdampak ketenangan. Ada orang yang zikirnya baca istighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau Nabi Pak baca istighfar itu sehari 100. Nabi yang kagak punya dosa. Nah, kalau kita yang gudangnya apa? Dosa. Nah, berarti sehari berapa? 1000. Gitu. Karena kita banyakkan dosanya. Ya. Dengan istighfar itu kalau kita wiridin Pak, sering kita baca, pokoknya sehari 1000. Nah, ibu-ibu baling riska, bari nyapu, ya nggak apa-apa. Baca istighfar atau menjelang tidur, atau sambil perjalanan kemana kita jalan ya, pegang tasbih, baca istighfar 1000. Nanti Pak, dengan kurun waktu yang panjang, kalau itu diamalin ya, itu ada buahnya. Sama kayak kita nanam pohon. Jadi jangan pernah berharap Bapak Ibu sekalian, kita menanam pohon baru sebulan, baru 2 bulan ngarepin apa? Buah, nggak mungkin. Ya, ngapain panen, apalagi panennya banyak, nggak mungkin. Jadi dia butuh puluhan tahun. Ya kan pernah ada Pak ceritanya, kisah si tukang roti. Pernah denger nggak itu? Imam Ahmad bin Hambal, kan mazhab Hambali ya. Beliau tinggal di Madinah, pengen banget ke Baghdad, ke Irak. Zaman dulu ya ke Irak naik apa Pak? Kita bayangin. Tapi di Irak Pak, nggak ada tujuan. Mau ke rumah siapa, mau ngapain, mau ketemu siapa, nggak ada. Pokoknya hatinya itu pengen banget ke Irak. Sampai di Irak Pak, Imam Ahmad bin Hambal berhenti di satu masjid. Kemudian beliau sholat, karena udah aki-aki Pak ya, udah tua dan bingung mau kemana, dia tidur di masjid itu. Kata merbotnya, Ki, sono keluar, ini bukan tempat tidur, ini masjid. Diusir tuh sama merbot, ya kan? Diusir sampai depan masjid, sampai toko roti yang di depan masjid ngeliatin. Ya Allah, itu aki-aki lagi disuruh usir sama merbot, diparanin sama tukang roti. Sini Ki, mampir ke rumah saya. Kebetulan di rumah saya ada kamar kosong. Silakan istirahat. Tidur tuh Imam Ahmad bin Hambal. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hambal Pak masuk ke kamar, si tuan rumahnya tetap bekerja bikin roti. Sambil bikin roti, sambil istighfar. Itu diliatin sama Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya pas pagi dicamperin. Wahai tukang roti, semalaman saya lihat kamu itu sambil kerja, sambil istighfar. Sudah berapa lama itu kamu lakukan? Kata tukang roti apa? Sudah saya lakukan 30 tahun. Jadi kalau istighfar kita baru sebulan apa? Belum ada apa-apanya. Ya Pak ya?
30 tahun. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang sudah engkau dapat hasil dari istighfar selama 30 tahun? Kata tukang roti, alhamdulillah, semua doa saya Allah kabul. Semua hajat saya Allah berikan. Jadi kalau pengen keinginan kita, hajat kita, doa kita cepat dikabul Allah, banyak-banyak baca apa tuh? Istighfar. Udah sebanyak-banyaknya aja, Pak. Dan itu setiap hari. Ya kan? Tetapi kata tukang roti apa? Cuma satu yang sampai hari ini doa saya belum dikabul Allah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa itu? Kata tukang roti, saya pengen ketemu imam mazhab saya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kata beliau, Masya Allah, ternyata ini yang mendorong saya dari Madinah suruh datang ke Irak, hanya ingin memenuhi apa? Doa si tukang roti terkabul. Artinya apa, Pak? Jadi itu cara Allah, Pak. Jadi Allah itu kalau mau mengkabul doa seseorang, Allah utus orang lain. Allah utus orang lain. Jadi doa itu yang nyamperin kita. Ya, yang penting tadi apa tuh? Berkontinuitas, berkepanjangan tuh amalan-amalan yang kita lakukan. Apa aja tadi kan banyak, tadi alam nasroh, Pak ya. Lah baru tebang 2-3 hari sebulan, masih, nah ini hati gua masih begini bahaya, belum waras-waras ya. Belum panjang, Pak ya. Kerja panjang, insya Allah nanti. Banyak nanti, Pak. Zikirnya ada yang Quran, zikirnya ada yang tasbih, zikirnya ada yang apa? Sholat, Pak. Dengan sholat orang itu bisa apa? Tenang. Nah, makanya supaya hati kita itu tenang, karena kan Pak yang sumber membuat yang lain jadi kacau itu karena hatinya apa tuh? Kacau. Coba Bapak dah, Ibu, kalau tidur lagi ada masalah, pulas enggak? Goplak gaplek, kiri ke sono, pinggir sono, Pak ya. Makanya gampang kalau pengen pulas baca apa tuh? Quran. Baru 5 menit mata udah ngantuk. Ya, asal aja dibuka tuh Quran, mata apa? Ngantuk, Pak ya. Nah, para Bapak hadirin sekalian, inilah salah satu makna daripada apa tuh? Halal bihalal. Ya, mudah-mudahan kita alumni 11 November ini semakin kuat, semakin kokoh. Amin. Apalagi tadi cita-citanya pengen bersama-sama apa? Balik lagi. Resep kali ya, nostalgia ya. Ya kan? Haji Asman, wah, udah megang mic mulu tadi bos no. Ya. Bareng-bareng insya Allah mudah-mudahan kita berdoa biar semuanya bisa balik lagi. Amin. Saya dan istri tentunya ya, atas nama pimpinan Wafiz Alamin Center, pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya serahkan semuanya kepada Allah, nanti Allah yang akan membalasnya. Terutama kepada Bapak Soehartono ya, beserta istri dan seluruh pengurus nih. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Hari ini luar biasa, ya luar biasa. Insya Allah la sinatu wala naum gitu ya. Kata Allah, Allah itu tidak lupa dan tidak tidur. Ya, Allah itu tidak lupa, tidak tidur. Pasti semua yang hari ini dicurahkan buat niat silaturahmi akan Allah lihat dan Allah catat dan Allah dengar, Pak ya. Semuanya akan pasti bernilai. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya dan istri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin banyak sikap, perkataan yang kurang berkenan. Ya, mohon untuk dimaafkan. Ya, biar urusan manusia dengan manusia apa? Selesai. Nah, kalau seandainya kapan-kapan kita dipanggil Allah, urusan manusia udah apa? Selesai. Dan memang harus diselesaikan, Pak. Jangan sampai ada masalah ketika kita mati, kita masih punya masalah dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, tentunya kami ya pasti akan selalu mensupport semua nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai silaturahmi. Karena itu saya selalu pesan, niatin momen pertemuan ini silaturahmi. Karena Nabi sudah janji, kalau silaturahmi, satu, Allah kasih kita panjang umur. Amin. Ya. Yang kedua,
Allah kasih kita rezeki yang banyak. Ya, itu janji Nabi itu. Maka selalu niatin apa tuh? Silaturahmi. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, para bapak dan ibu, hadirin hadirat sekalian, karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama, niatin agar kita sehat, panjang umur, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, kita dikasih umur panjang, bermanfaat buat banyak orang. Dan yang ketiga, biar kita segera bisa balik lagi ke Baitullah dan ke makam Rasulullah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian juga kami juga menyediakan silaturahmi mingguan ya. Yang bapak-bapak silaturahmi atau malam Sabtu. Nah, ibu-ibu tiap hari Selasa jam 13 ya sampai asar. Yang ada waktu silahkan ya. Sambil silaturahmi, sambil apa tuh? Ngaji, bayar. Mudah-mudahan silaturahminya dapat, ilmunya juga apa tuh? Dapat. Jadi malam Sabtu insya Allah nanti kalau sudah dibuka malam Sabtu kita share undangannya. Begitu juga yang hari Selasa. Nanti kalau sudah dibuka baru kita share undangannya. Mudah-mudahan kita selalu dibersamakan oleh Allah di dalam taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.